Sadaqallahul Azim. Bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya lah malam hari ini kita bisa tunaikan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di malam hari ini dan juga pada waktu yang telah lampau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Muharram tahun baru 1448 Hijriah. Setiap kali kita memasuki bulan Muharram, kita pasti teringat dan harus teringat kepada satu peristiwa besar yang dijadikan oleh para sahabat di bawah kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai pangkal atau sebagai awal dari perhitungan tahun Hijriah. Apa itu? Kita semua tahu hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, hijrah ini amat sangat penting. Tergambar pada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Alaika bil hijrah. Hendaklah kalian berhijrah. Fa innahu la mislalaha. Karena pahalanya tak ada bandingannya. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, jika kita diwajibkan atau dianjurkan melakukan sesuatu, lalu di sana ada ganjaran atau ada pahala. Sebesar apa ganjaran atau pahala itu, sebesar itu masih tergambar oleh kita besarnya dan tergambar oleh kita banyaknya. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita dianjurkan untuk melakukan atau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah yang ganjarannya sangat luar biasa. Digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia berikut isinya. Sangat besar. Meski begitu tetap tergambar oleh kita besarnya. Karena kita tahu dunia dan kita tahu juga sebagian dari isi dunia itu. Tapi begitu sampai kepada soal hijrah, Nabi itu hanya mengatakan fa'innahu la mislalaha. Pahalanya itu tak ada bandingannya. Karena saking besarnya. Mengapa sampai begitu? Karena hijrah ini menyangkut milik kita yang paling berharga. Apa milik kita paling berharga? Milik kita paling berharga itu bukanlah harta benda kita. Bukan emas, perak, intan, berlian, sawah, ladang, hewan ternak, rumah mewah, mobil mewah, rumah megah, keluarga, anak, istri, suami, dan sebagainya. Bukan itu semua. Karena semua yang tadi disebut akan kita tinggalkan seiring dengan kita meninggalkan dunia ini. Yatba'ul mayyit salasah. Mengikuti mayit, mengikuti orang yang mati itu 3. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amal solehnya. Fayarji, kata Nabi, kembali itu ahluhu, wa maluhu. Keluarga dan hartanya. Kembali. Tak ada satupun anggota keluarga kita, tidak istri, tidak suami yang sudah berjanji sehidup semati. Tidak juga anak-anak kita yang mau masuk bersama kita ke dalam liang lahat. Tak ada. Begitu juga tak ada harta kita. Jangan lagi rumah, jangan lagi kendaraan mewah. Sekedar cincin yang nyelip di jari pun dilepas. Itu cincin-cincin sayang dilepas. Lalu apa yang setia bersama kita? Nabi mengatakan fayabqa amaluhu. Yang bersama kita itu adalah amal soleh kita. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah setiap ketaatan kita kepada Allah. Setiap kebaikan kita yang kita lakukan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus atas dasar iman.
Kalau tidak atas dasar iman, maka sebanyak apapun, sebaik apapun perbuatan itu tertolak. Fahabitot a'maluhum. Tertolak amal mereka itu. Fala nuqimu lakum yaumal qiyamati wazna. Di negeri akhirat itu tidak diadakan perhitungan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, amal perbuatannya sia-sia. Sebaik apapun mereka. Apakah ada orang-orang kafir yang baik hati? Ada. Dan mungkin banyak. Contohnya misalnya, mungkin ada di bawah sekalian kenal namanya Ibu Teresa. Ibu Teresa ini luar biasa. Dia itu praktis habiskan seluruh hidupnya itu untuk menyantuni fakir miskin. Di Uganda, di Ethiopia. Dan dunia mengakui kebaikannya itu. Buktinya, dia akhirnya mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Ini penghargaan tertinggi di dunia. Begitu juga, Bapak Ibu sekalian, apalagi anak muda itu pasti kenal Bill Gates, kampiun komputer. Ini termasuk orang paling kaya di dunia. Orangnya sangat dermawan. Terakhir saya membaca, dia kalau bahasa kita mensodakohkan hartanya itu 40 miliar US dollar. Kalau kurs 15.000 itu berarti kira-kira 600 triliun. Bukan 600 miliar, 600 juta, apalagi 60 juta. Bukan. 600 triliun. Tapi sekali lagi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kebaikan itu seperti fata morgana. Digambarkan dalam Al-Quran. Fata morgana itu kan tampak oleh kita seperti air, tapi bukan air. Kita sebut tidak ada, wong ada, tapi kita bilang ada, ternyata tidak ada. Kita bilang bukan kebaikan, wong nyatanya kebaikan, tapi kita bilang itu kebaikan di hadapan Allah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi amal soleh itu tak bisa dilepaskan dari dua unsur penting. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah ketaatan kita kepada Allah atas dasar iman itu. Karena itulah maka Allah itu berpesan kepada kita semua untuk menjaga dua ini. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kau mati melainkan tetap dalam keadaan muslim. Karena itu passwordnya kata Nabi. Dan sebelum itu kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Karena itu milik kita yang paling berharga, itulah maka Allah selalu ingatkan kepada kita. Bahwa Bapak wajib sholat Jum'ah, mendengarkan khutbah. Dan inti dari khutbah itu tak boleh keluar dari wasiat takwa. Itu intinya. Dan itu sudah berlangsung sejak dari awal dulu. Sekarang dan sampai nanti. Tema itu nggak berubah dan nggak boleh berubah. Sudah 1400 tahun. Dan ketika Allah mengingatkan kepada kita untuk mencari bekal, apa bekal paling baik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa inilah yang akan menentukan
tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia bisa macam-macam. Tapi kalau di hadapan Allah jelas sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Tinggi rendahnya derajat manusia di hadapan Allah itu tidak ditentukan oleh tingginya ilmu, kekayaannya, kedudukannya, pangkatnya, kecantikannya, kegagahnya. Bukan itu semua. Tapi oleh takwa kita kepadanya. Dan takwa pula lah yang menentukan posisi kita di akhirat. Posisi kita di akhirat itu cuma ada dua kemungkinan. Jika tidak menjadi ashabul yamin, golongan kanan, ashabul jannah, ya pasti menjadi bagian dari ashabus simal, golongan kiri. Ashabun nar, penghuni neraka. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Memang disebut ada ashabul a'raf. Orang yang tidak masuk neraka tapi belum masuk surga. In between. Tapi dalam riwayat dijelaskan pada akhirnya dia masuk surga. Kita semua pasti tak ingin menjadi bagian dari ashabus simal. Betul? Karena itu tempat disebut oleh Allah sebagai bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Yang siksa paling ringan disebutkan dalam kitab Al-Jannah wan Nar, itu dipakaikan alas kaki atau terompah dari api neraka. Itu siksa paling ringan dan itu cukup membuat otak mendidih. Sekali waktu boleh Bapak Ibu sekalian jalan kaki tanpa alas kaki, di atas aspal paling panas, di tengah terik panas matahari, di Pekanbaru yang panas luar biasa. Karena atasnya ada minyak, bawahnya ada minyak. Minyak bumi, minyak sawit. Tapi sepanas itu kaki melepuh mungkin, tapi tak pernah bisa membuat otak mendidih. Itu siksa paling ringan. Dan siapa saja mendapat siksa itu, dia merasa itu siksa paling berat. Padahal itu paling ringan. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Jadi kita tak ingin masuk di situ. Kita semua pasti ingin menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan. Ini disebut oleh Allah sebagai ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Pertanyaannya adalah apa yang bisa memastikan kita menjadi bagian dari golongan kanan ini? Apa? Cuma satu, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali Allah katakan di dalam penghujung surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu dimasukkan itu orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka itu ke dalam surga zumara. Apa makna zumar? Zumara itu maknanya jamaatan ba'da jamatin. Berkelompok, berjamaah. Dan mudah-mudahan di antara kelompok atau jamaah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu nanti kelak, itu adalah jamaah dari Masjid Jami'atul Zahidin. Insya Allah. Ya. Jadi itu milik kita paling berharga jelas sekali. Dan iman dan takwa pula lah yang akan menentukan keberkahan kita hidup di dunia ini. Hidup kita ini cuma sekali. Dan pendek. Oleh baginda Rasulullah SAW. Madunya, ma'ana fid dunya, tidaklah kita hidup di dunia. Illa karokibin. Kecuali seperti pengendara istadholla tahta sajaratin yang sebentar bernaung di bawah pohon, summa roha wa tarokaha. Istirahat kemudian pergi. Jadi selama kita bernaung di bawah pohon istirahat, itulah hidup kita di dunia. Yang kalau dibandingkan dengan waktu yang bakal kita tempuh di akhirat nanti, itu lebih tampak sedikit lagi. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu dalam Al-Quran sebutkan. Satu hari di sisi Rabbmu nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitunganmu. Kalau kita hidup 100 tahun, 1/10 dari 1000, itu sama artinya di akhirat cuma 2,4 jam saja. 1/10 dari satu hari. Kalau hidup 100 tahun, tak banyak orang bisa sampai 100 tahun. Kalau 50 tahun, separuhnya lagi 1,2 jam saja. Tapi hidup yang pendek itu sangat menentukan hidup kita yang selama-lamanya nanti di akhirat. Dan apa yang menentukan? Lagi-lagi iman dan takwa itu.
Dan iman yang takwa pula lah yang akan menentukan keberkahan kita hidup di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Itu diantaranya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan mahroja. Apa itu mahroja? Mahroja itu jalan keluar. Kita hidup tak pernah lepas dari masalah. Hidup yang paling nikmat itu bukan orang yang tanpa masalah. Karena tak mungkin hidup tanpa masalah. Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang setiap kali ketemu masalah, ketemu jalan keluarnya. Nah, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar itu. Jadi ringkasnya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini milik kita yang paling berharga. Dan ketika milik kita yang paling berharga itu terancam, apalagi hendak terenggut dari sisi kita, tak boleh kita diam. Kita harus pertahankan milik kita yang paling berharga itu. Kalau orang barat menyebut by all means at all cost. Dengan segala cara dan dengan resiko apapun. Jika untuk mempertahankan milik kita yang paling berharga itu kita harus pergi. Kita harus pindah dari tempat tinggal kita, pergi. Itulah yang disebut hijrah. Secara bahasa, hijrah itu maknanya intikal. Berpindah min makanin ila makanin akhor. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Secara syar'i, hijrah itu diartikan sebagai al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Keluar dari negeri kufur kepada negeri Islam. Negeri yang tak lagi memberikan keamanan kepada kita, kebebasan kepada kita untuk beribadah dan menampakkan syiar-syiar Islam. Wajib kita ini hijrah. Didasarkan oleh para ulama pada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga kepada ayat yang tadi saya di awal sampaikan. Surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, qalu fima kuntum, ditanyakan kepada mereka, bagaimana keadaanmu pada waktu itu? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami pada waktu itu dalam keadaan tertindas. Qalu, kemudian dikatakan lagi kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Hijrahlah kepada bumi Allah yang luas. Jadi jangan, kalau orang Sunda bilang, jangan cicing baik. Nah, jangan diam saja. Tahu kita terancam, nggak boleh diam. Harus mempertahankan. Inilah yang disebut sebagai hijratul auton. Hijrah negeri. Dalam kategori yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Sajaratul Ma'arif. Kata beliau, al-hijratu hijrotani. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama kata beliau adalah hijratul auton. Hijrah makani, istilah lain yang diberikan oleh para ulama. Hijrah tempat. Intikal min makanin ila makanin akhar, atau al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Ibu sekalian, ini hijrah makani. Jika kita sekarang ini berada di satu negeri yang alhamdulillah relatif aman, kita punya kebebasan untuk beribadah dan menampakkan syiar-syiar Islam, apakah dengan begitu berarti tidak ada kewajiban untuk hijrah? Jika kita kembali kepada kategori yang diberikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam tadi itu, selain hijrah makani, hijratul auton, masih ada satu jenis hijrah. Apa itu? Hijratul ismi wal udwan. Hijrah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Didasarkan kepada hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang di situ dikatakan oleh Nabi, wal muhajiru, dan orang-orang yang berhijrah, man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita ini tak wajib hijrah makani, maka penting untuk kita, khususnya di bulan Muharram itu, memeriksa diri kita, mengkaji diri kita, apakah kita ini punya kewajiban hijrah maknawi, yaitu hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk periksa lagi.
Apakah ada yang haram yang masih kita lakukan? Yang haram, yang dilarang oleh Allah itu apa? Ada dua yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, kita melakukan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kita tidak melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Kita tidak melaksanakan yang diwajibkan, kan dilarang juga. Nah, tengok di sini. Periksa ibadah kita bagaimana. Makanan, minuman kita bagaimana. Akhlak kita bagaimana. Pakaian kita bagaimana. Muamalah kita seperti apa. Ekonomi. Kalau yang dagang bagaimana dagang. Kalau dia sebagai pegawai bagaimana. Pekerjaannya. Ya. Muamalah. Ekonomi. Politik. Nah, periksa juga. Kita ini beraktivitas politik bagaimana. Politik, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Mesti diperiksa. Jika ada yang haram yang masih dilakukan, segera tinggalkan. Jika ada kewajiban yang belum ditunaikan, segera tunaikan. Apa yang haram yang masih dilakukan, dari pengalaman sekian banyak bertemu dengan jamaah di berbagai kesempatan itu, yang paling banyak masih terlibat itu soal riba. Riba itu Masya Allah. Bapak sekalian, ini penting untuk kita memperhatikan soal ini ya, soal riba ini. Mengapa? Karena ini sangat serius. Dosanya luar biasa. Digambarkan oleh Nabi, dirhamu riba, satu dirham itu kurang lebih sekitar 145.000 rupiah. Banyak atau sedikit? Sedikit lah. Satu dirham riba, ya'kulur rajul yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu itu riba, asadu min sittati wa salasina zanyatan. Dosanya itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Zina itu dosa besar. Tapi satu dirham itu lebih besar dosanya ketimbang 36 kali berzina. Dan tidak ada dosa yang perbuatan haram yang begitu kerasnya di mention oleh Allah lebih dari riba ini, sampai Allah katakan fa illam taf'alu, kalau engkau tidak melakukan, meninggalkan sisa riba. Kita ini diminta untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, jika bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba kalau engkau betul-betul beriman kepada Allah. Fa illam ta'falu, kalau engkau tidak melakukan, fa'danu bi harbim minallahi wa rasulihi. Allah dan Rasul itu akan memerangi kalian. Sampai segitu. Karena itu adalah kalau masih ada, nah, kemungkinannya itu ada 4. Kita memberi, kita menerima, kita menjadi saksi atau mencatat. 4 ini yang dilarang oleh Allah. Kalau kita masih memberi, itu salah juga. Misalnya pinjaman ribawi. Atau kita menerima. Kita memberikan pinjaman dengan bunga. Hentikan. Daripada urusannya panjang sampai ke negeri akhirat. Mumpung masih ada waktu, segera tinggalkan. Inilah hijrah ma'nawi. Bapak sekalian, jika sudah tak ada lagi yang haram kita lakukan semuanya, tidak ada lagi wajib yang masih kita tinggalkan. Artinya sudah bagus, pertahankan keadaan ini sampai akhir hayat kita. Pertahankan. Meski mungkin tidak mudah di dalam situasi seperti sekarang. Pertahankan. Berarti kita ini sudah on the right track. Tetapi tidak berarti sudah selesai tugas kita. Mengapa? Karena yang dilarang oleh Allah itu bukan hanya sebatas menyangkut kita. Seperti soal riba tadi itu. Itu kita terbebas mungkin, alhamdulillah itu. Tapi bukan berarti bahwa riba itu sudah betul-betul ditinggalkan. Di negeri kita ada sangat banyak yang dilarang dilakukan, yang diwajibkan ditinggalkan. Contohnya kayak riba tadi itu. Riba ini kan dilarang, mestinya kan ditinggalkan. Malah justru itu diwajibkan. Kalau kita membaca undang-undang perbankan,
Itu di sana disebutkan bahwa bank itu wajib memungut bunga. Diwajibkan. Jadi kalau tidak memungut itu melanggar undang-undang. Bayangkan itu. Dan begitulah faktanya riba ini masih menjadi pilar utama sistem ekonomi keuangan kita. Padahal sudah proven lah, sudah terbukti dari berbagai penelitian bahwa riba itu menjadi sumber labilitas ekonomi. Kalau di dalam Al-Quran itu digambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu 279, di sana digambarkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Kalau dalam bahasa statistik itu random walk, itu seperti orang mabuk itu loh. Jalannya itu ketebak. Jadi ekonomi riba itu tak pernah stabil. Dan itu dibuktikan oleh penelitian Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Di Indonesia itu 100 tahun terakhir terjadi 20 kali krisis. Krisis itu akan selalu terjadi. Yang kalau dalam bahasa Dr. Syekh Abdul Muhsin Thohir Sulaiman, dalam kitab Ilajul Muskilah Al-Iqtisodiyah bil Islam, mengatasi problem ekonomi dengan cara Islam, pertumbuhan ekonomi di dalam sistem kapitalis itu bersifat siklik. Siklik itu putaran, muter. Jadi dia tumbuh untuk sampai ke puncak. Setelah sampai puncak kemudian dia jatuh. Tumbuh lagi sampai puncak, jatuh lagi. Begitu seterusnya. Nah siklusnya berapa tergantung sejumlah faktor-faktor lain. Kalau untuk negara-negara maju kata beliau, seperti negara di Eropa, Amerika, itu siklusnya 25 tahun. Tapi kalau negara-negara macam kita, Indonesia, Thailand, Malaysia, itu siklusnya 5-7 tahun. Dan itu terbukti. Tahun 98 kita mengalami krisis. Tahun 2004, 6 tahun kemudian kita itu bagus sekali itu ekonomi tahun 2004. Tapi kemudian nggak lama setelah itu jatuh lagi. 2008 kita kena krisis. Nggak sampai 4 tahun kena krisis. Kemudian naik lagi, krisis lagi. Begitu seterusnya. Dan secara faktual Bapak Ibu sekalian, riba ini betul-betul membebani ekonomi kita, membebani APBN kita. Bapak Ibu sekalian kalau dibaca di APBN kita 2026, itu ada pembayaran untuk cicilan pokok dan bunga itu 1.400 triliun. Dari 1.400 triliun itu 599 sekitar 600 triliun itu untuk bayar bunga saja 600 triliun. Jumlah itu hampir sama dengan anggaran pendidikan kita yang kurang lebih sekitar 700 triliun. Lebih banyak daripada anggaran kesehatan, anggaran untuk santunan sosial yang jumlahnya hanya kira-kira 300. Jadi 600 triliun itu untuk bunga saja. Kalau 1 dirham 36 kali berzina, lebih berat dosanya. Kalau 600 triliun terus berapa kali itu? Coba dihitung. Itu kalau orang Jawa bilang blenger. Gitu. Luar biasa nih. Kalau kita pandang dalam perspektif ini ya, luar biasa itu. Nah disinilah kita ini punya kewajiban untuk setelah kita ini berhijrah. Menghijrahkan diri kita, keluarga kita. Maka kita punya kewajiban juga untuk menghijrahkan, dalam tanda petik ya, menghijrahkan masyarakat dan negara kita. Dengan kata lain, berjuang untuk merubah masyarakat dan negara kita ini menjadi masyarakat yang Islami, yang mau tunduk kepada ketentuan Allah sepenuhnya. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, ketika orang mau berhijrah, itu acap ada kegamangan. Kegamangannya itu, terus nanti aku gimana? Kalau orang Sunda, engkek gimana? Atau kumahan kayak gitu.
nanti gimana? Gimana tempat tinggalnya? Kalau mau pindah tempat, nanti di mana? Kalau meninggalkan pekerjaan yang penuh genang gelimang maksiat, lalu nanti aku kerja apa? Rezekinya apa? Dan sebagainya. Ya. Ada keraguan macam itu? Nah, kalau ada keraguan macam itu, maka ingat-ingatlah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah An-Nisa, lanjutan dari ayat tadi itu, di dalam surat An-Nisa ayat 100. Di situ Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi murahaman katsira wasa'ah. Maka pasti dia akan menjumpai di muka bumi ini murahaman katsira. Murahamang itu apa? Kalau kita membaca Ibnu Katsir, murahamang itu diartikan sebagai makanul hijrah, tempat hijrah yang banyak. Wasa'ah itu menunjuk kepada rezeki yang luas. Bapak sekarang tak masuk akal. Kita ini hijrah menuju Allah, kita takut tidak mendapatkan tempat di bumi Allah yang luas ini. Tidak masuk akal. Kita ini hijrah kepada Allah, lalu kita takut tidak mendapatkan rezeki dari sang pemberi rezeki. Jadi jelas sekali bahwa hijrah itu harus disertai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu maka kita akan mantap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Karena kita yakin bahwa kalau kita ini, nah disitulah makna taubat itu kan kembali. Tahabaya tubuh taubatan itu kembali. Dan Allah itu adalah zat yang maha senang, maha gembira, bahagia melihat hambanya itu kembali kepadanya. Lebih senang ketimbang digambarkan oleh Nabi, musafir yang membawa perbekalan penuh pada ontanya atau kudanya, lalu tiba-tiba hilang ontanya atau kuda yang penuh dengan perbekalan itu. Di tengah padang pasir. Sendirian, dia cari kemana-mana, sudah muter-muter, nggak ketemu. Putus asa dia. Sudah tidak ada harapan lagi. Di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba onta atau kuda yang dicarinya itu nongol. Nah, kira-kira kalau kita mengalami keadaan begini nih, seneng nggak kita? Seneng. Seneng atau seneng sekali? Seneng sekali. Seneng sekali atau seneng sekali? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan lebih senang daripada orang itu melihat hambanya itu kembali kepadanya. Karena itu sekali ini tidak masuk akal kalau orang itu tobat hijrah kepada Allah menuju Allah, ya khawatir bahwa Allah itu tak kasih rezeki. Makanya Allah berjanji, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wasa'ah. Nah, disitulah penting kita ini punya apa yang disebut sikoh biwa'dillah. Percaya kepada janji Allah. Bahwa janji Allah itu hak. Inna wa'dallahi hak. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Hak benar dan benar pula akan dipenuhi. Bukan hanya itu. Allah kemudian katakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikuhul maut, kemudian dia di tengah jalan itu mati, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka Allah telah menetapkan pahalanya untuk dirinya. Yang hijrah meskipun tidak sampai ke tempat hijrah, meninggal, Allah tetapkan pahala untuk dia. Karena itu mestinya kita tidak perlu khawatir terhadap masa depan kita ketika kita itu bersikeras meninggalkan. Dan itulah yang dialami oleh Allah yarham Ustadz Harimukti. Pada suatu hari, ini cerita sudah sang alam 15-20 tahun yang lalu barangkali. Dia cerita kepada saya. Ustadz, saya ditawari nyanyi lagi di 30 kota. Masing-masing kota saya dapat bayaran 50 juta. Waktu itu, jadi berapa? 1,5 miliar. Kalau sekarang mungkin ya 15 miliar. Terus mau enggak? Dia jawab enggak. Kenapa enggak? Karena saya harus istiqomah. Dan beliau tunjukkan bahwa dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Dia bilang bahwa secara finansial jauh kehidupan selepas dia hijrah meninggalkan semua
dunia gemerlapnya itu dibanding sebelumnya itu dia bergelimang harta. Tapi kata dia tak pernah menemukan kebahagiaan, tidak menemukan ketenangan. Kalau ada acara televisi, dia tidak diundang, marah. Kalau ada pendatang baru, cemas. Tapi setelah itu semua ditinggalkan, dia mendapatkan sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan itulah yang membuat dia merasa mantap, bahagia, terus sampai akhirnya dia dalam keadaan hijrah meninggalkan dunia lamanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sungguh-sungguh dalam hijrah ikhlas, ya, ikhlas itu penting sekali, maka tak mungkin Allah itu menyia-nyiakan orang yang hijrah kepada Allah dengan ikhlas itu. Nah, disitulah keyakinan harus ada pada kita agar kita ini mantap berhijrah, dan itu penting untuk kita lakukan segera sebelum terlambat. Kapan terlambat? Ketika ajal tiba, tak ada lagi kesempatan, no more chance. Tidak ada remedial. Kalau kuliah atau sekolah ada remedial, nilai jelek ada diulangi. Tapi kalau hidup jelek, tak ada ulangan. Tak ada. Cuma sekali ini saja. Dan pasti orang menyesal. Seperti apa sesalnya Buya Hamka itu menasihati kita, tak usahlah engkau ikut tenggelam untuk tahu laut itu dalam. Tak usahlah kita itu harus mati dulu untuk tahu sesalnya orang yang sudah mati. Baca Quran. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik dulu aku menjadi tanah daripada menjadi manusia tapi ingkar kepada Allah. Itu sesalnya orang-orang kafir. Sementara orang yang beriman kepada Allah menyesal juga. Ya laitani qaddamtu li hayati. Yang tidak sholat menyesal kenapa tidak sholat. Yang sudah sholat menyesal kenapa tidak ditambah dengan sholat sunnah. Yang sholat sunnah menyesal juga kenapa tidak lebih banyak lagi. Begitu seterusnya. Karena itulah ini kesempatan bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Dan disitulah makna terpenting dari kita sebutlah memperingati atau merayakan tahun baru Hijriah. Tiap tahun. Sekarang ini 1448. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang hibah. Iya. Ini kita di Indonesia sudah terkenal dengan hutang kita. Iya. Sudah ribuan triliun. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap hutang riba di Indonesia? Iya. Presiden, menteri. Yang kedua, Ustaz, ada pengamat mengatakan tahun sekarang sama seperti pola tahun 1998. Ekonomi kita dilunturkan, rupiah kita jatuh, dan isu-isu pemerintahan akan digulingkan. Yeah. Menurut Ustaz, apakah kejadian 1998 itu akan terjadi lagi di dalam waktu dekat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Assalamualaikum.
Ya. Ya. Semua dinilai dengan kurang. Jadi bagaimana kita ingin merubah sesuatu ini supaya manusia ini. Yang pertama, siapa yang menanggung dosa? Yang menanggung dosa tentu ini bertingkat-tingkat. Yang pertama, yang paling bertanggung jawab adalah yang mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan berhutang. Ya. Semua presiden berhutang. Yang paling banyak Mukidi. Dia bertanggung jawab. Peringkat kedua adalah pejabat yang menindaklanjuti keputusan itu. Begitu seterusnya, termasuk jika kita ini tidak menolak itu. Kan dikatakan oleh Allah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisani, dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan qalb, dengan hati. Jadi kita ini harus menolak itu, bahwa ini itu sebagai sebuah kemungkaran. Bukan hanya menolak, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan disitulah pentingnya dakwah. Dakwah untuk perubahan. Kenapa saya mesti tambahkan dakwah untuk perubahan? Sebab ini dakwah ini sekarang macam-macam. Dakwah itu macam-macam. Ada yang bicara terus zakat, ada yang bicara zikir, wirid, ada yang ibadah, sholat. Bukan kita mengatakan tidak penting, karena itu semua bagian dari ajaran Islam. Tetapi kalau kita ini dakwahnya itu terus, maka selamanya negeri ini tidak akan pernah berubah menjadi negeri yang seperti kita cita-citakan, baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Dari mana perubahan kalau yang diomongkan cuma zakat saja, atau zikir saja, atau sholat saja. Sehebat apapun Anda sholat, itu berhenti hanya pada Anda. Tapi ekonomi, politik, sosial, budaya di luar sana tidak otomatis berubah. Sekalipun Anda mungkin sholat tahajudnya sepanjang malam, nggak berhenti. Mengapa? Karena masyarakat itu bukan hanya kumpulan dari individu-individu. Dan juga tidak benar kalau dikatakan bahwa kalau masing-masing baik, nanti otomatis akan baik masyarakat. Tidak begitu. Karena kalau masing-masing baik, otomatis baik itu dia menegasikan ada satu faktor yang di luar individu. Apa itu? Sistem. Sistem itu membentuk aturan-aturan, peraturan perundangan, segala macam. Itu tidak otomatis dilahirkan dari individu itu. Tapi ini sebuah, bukan kesepakatan, tapi sebuah perkara lain yang itu diadakan. Karena itulah maka dakwah ini harus menuju kepada perubahan. Diawali dari kesadaran individu tentang dia sebagai seorang muslim, keimanan dia, tauhidnya, akidahnya, lalu ketaatannya dalam ibadah, dalam makanan, minuman, pakaian, akhlak, dan seterusnya. Itu betul, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian melanjutkan partisipasinya di dalam perubahan di tengah masyarakat. Caranya bagaimana? Dia menyebarkan kesadaran di tengah masyarakat, masyarakat sadar terus, sampai akhirnya kemudian masyarakat menuntut perubahan. Ditopang atau didukung oleh mereka-mereka yang punya kewenangan, punya kekuatan, maka insya Allah perubahan itu akan terjadi. Nah itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dakwah, tidak ada lain. Karena itulah pintu satu-satunya yang dikenal di dalam Islam itu untuk melakukan perubahan. Dakwah. Tapi bukan sembarang dakwah. Dakwah untuk perubahan. Kalau dalam bahasa kita, dakwah li istinafil hayatil islamiyah. Dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Apa makna melanjutkan kehidupan Islam? Audatul muslimin ilal amal bi jami' ahkamil Islam. Yaitu mengajak kembali kaum muslimin kepada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam.
min aqaidin wa ibadatin malbusatin, ya, kemudian akhlak, muamalah dan seterusnya. Itu melalui penerapan syariah secara kafah. Itu yang harus kita lakukan. Apa sekarang ini sudah seperti tahun 1998? Banyak orang mengatakan begitu. Tetapi objektifnya, kalau kita nuliskan objektif, rasanya tidak persis sama. Mengapa? Karena tahun 98 itu krisis moneter itu krisis global. Bukan hanya merupakan simptom dari gejala-gejala ekonomi lokal. Tahun 98 itu terjadi di Thailand, terjadi di Malaysia. Jadi krisis bukan hanya satu negara. Sementara penurunan nilai rupiah, penurunan indeks harga saham gabungan dan sebagainya yang sering dijadikan sebagai bukti dari memburuknya ekonomi itu ternyata setelah diselidiki itu bukan by nature tapi by design. By design. Jadi di setting ada yang menggerakkan gitu. Apakah bisa? Bisa. Kalau Anda punya duit banyak, itu bisa menjatuhkan nilai rupiah. Caranya bagaimana? Caranya ya beli saja mata uang lain dengan rupiah, pasti mata uang itu akan naik. Itu namanya price maker, pembentuk harga. Itu begitu, jumlah yang besar pasti akan ngikut. Nah, siapa yang membuat ini? Allah alam, kita tidak tahu, tetapi ada banyak analisa-analisa yang membutuhkan ini ada sesuatu yang terjadi, digerakkan oleh mereka-mereka yang sedang tidak suka dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah ini hari. Siapa mereka? Mereka-mereka yang sudah menikmati pesta pora luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ditanyakan saya ingin jelaskan sedikit. Jadi selama ini itu khususnya di batubara ya, ini kita ambil contoh, itu terjadi praktek apa yang disebut, ini agak sedikit teknis ya, mohon maaf, apa yang disebut dengan transfer pricing, under invoicing. Ini dua praktek yang luar biasa. Saya sedang menulis itu, soal itu, saya bikin hitung-hitungan sederhana. Apa itu transfer pricing? Apa itu under invoicing? Transfer pricing itu sederhananya begini. Bapak Ibu sekalian, kita mau jual batu bara kita. 1 ton itu harga internasionalnya sekarang $140. Oke? 140. Tapi tidak saya langsung jual $140. Tidak. Saya jual dulu ke sebuah perusahaan yang itu perusahaan itu milik saya juga di luar negeri. Seharga berapa? $100. Boleh tidak? Boleh, karena itu B2B, bisnis ke bisnis. Tidak ada yang bisa melarang. Lalu setelah dijual ke perusahaan yang notabene milik saya juga di luar negeri, baru oleh perusahaan itu dijual ke pembeli akhir seharga $140. Itu. Mengapa dia melakukan begitu? Untuk apa? Mengurangi pajak. Pajak yang dia harus bayarkan berarti pajak royalti plus PPh badan itu untuk batubara kira-kira 20%. Berarti kan 20% dari $100. Sementara yang $40 itu aman. Nggak kena pajak. Nggak kena pajak. Terus yang $40 itu disimpan mana? Disimpan di luar negeri. Umumnya di Singapura. Itu kalau cuma 1 ton. Padahal Bapak Ibu sekalian, produksi batu bara kita 1 tahun itu 800 juta ton. 800 juta ton. Kalau untuk DMO itu apa? DMO itu Domestic Market Obligation. Jadi pemerintah itu, ya Allah Robin, ini kalau saya cerita begini ini kadang-kadang saya ngenes dan mangkel gitu, campur. Mengapa harus ada DMO, Domestic Market Obligation? Karena dari 800 juta ton produksi batu bara nasional itu, yang di tangan pemerintah melalui BUMN itu cuma 5%. Coba bayangkan. Bagaimana bisa ini batu bara milik negara, tapi dikelola oleh perusahaan milik negara itu cuma 5%.
Selebihnya di tangan perusahaan-perusahaan swasta itu yang dia tentu saja lebih memilih jual ke luar negeri daripada jual ke dalam negeri untuk kepentingan pembangkit listrik dan macam-macamnya lain. Jadi kalau tidak dipaksa jual ke dalam negeri, mereka akan jual ke semua ke sana. Kalau dijual keluar, lalu yang dalam negeri dipenuhi dengan cara apa? Nggak ada. Makanya kemudian dipaksa melalui yang disebut DMO itu. Berapa persen? 25%. Seperempat. Anggaplah seperempat dari 800, 200 juta ton. Berarti yang diekspor berapa? 600 juta ton. Nah, 600 juta ton. Kalau mereka mempraktekkan transfer pricing tadi itu berarti ada selisih berapa? Ada selisih 40 US dollar per ton. Ya kan? Kan tadi dijual 100. Kemudian sama mereka baru dijual 140. Berarti ada 40 kan? 40 dolar kali 600 juta ton. Itu. Kalau 4 dolar saja kali 600 juta berarti berapa itu? 2,5 miliar US dollar. Kalau kurs 10.000 24 triliun. Kalau kurs 15.000 berarti 24 tambah 7 31 triliun. Itu baru kalau kali 4, padahal kali 10. 40 tadi kan? Berarti berapa? Bukan 31, 310 triliun. Itu yang tertahan di luar negeri. Tuh, 40 dolar. Coba. Itu kalau hanya praktek transfer pricing. Ada satu lagi satu lagi yaitu under invoicing. Under invoicing itu sederhananya gini. Jual 100, ekspor 100, ngaku 50. Nah, gitu. Oh iya. Udah, iya kan, bener kan, sudah lama. Nah, sekarang ini mau diatasi dengan cara mendirikan Pak Presiden itu DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi semua ekspor itu melalui satu pintu. Marah mereka. Kenapa marah? Lah ini semua kan jadi nggak bisa diteruskan pesta pora ini. Kalau melalui under invoicing itu katakanlah ekspor dia sebenarnya itu 25% lebih banyak. 25% lebih banyak. 25% dari 600 berapa? 100 perempatnya kan berarti 150 juta ton. 150 juta ton kali 20% kali, nah, saya hitung-hitung itu dalam 10 tahun itu ada duit yang tertahan di luar negeri itu jumlahnya 4.750 triliun. Iya, 4.750 triliun di luar negeri tertahan. Sementara di dalam negeri kita mengalami kayak begini. Ada 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Susah sekolah, tidak punya rumah, listrik biarpet, ya kan? Gitu. Sementara mereka pesta pora begitu rupa. Ada satu pemegang saham perusahaan batubara, dia hanya pegang 6,4% saham. Besar atau kecil? Kecil itu, di bawah 10%. Tapi dividennya itu 2,7 triliun. 1 tahun. Itu artinya setiap bulan berapa? Lebih dari 200 miliar. 1 bulan. 1 hari lebih dari 7 miliar. Coba, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu? Nah, ini yang mau diatasi. Mereka marah, mereka kemudian ambil tindakan. Jadi situasi sekarang sebenarnya kalau di PBB tidak sama lah dengan tahun 98. Nah, memang kemudian, ya tapi ini paradok. Ya, satu sisi kita itu bisa memahami langkah baik untuk menghentikan praktek-praktek kotor seperti ini. Tapi di sisi lain juga kita melihat ada koruptor-koruptor dibiarkan saja di sekeliling presiden. Kan MBG begitu rupa yang tadi bawa sebut itu. Kan itu. Kalau memang MBG itu untuk mengatasi stunting,
Kenapa bukan hanya mereka saja yang tidak mampu itu yang diberi? Kenapa semua-muanya? Nah ini yang baru dipikirkan sekarang. Sebenarnya kan kritik dari awal. Dan itu besar sekali. Satu hari MBG itu 1,2 triliun. 1,2 triliun itu cukup untuk biaya operasional UI setahun. Nah, coba. Saya punya kampus. Setahun malah cuma 1,2 miliar. Itu nggak sampai tak cupritnya MBG. Jadi ini problem yang kita hadapi ini hari. Karenanya terus apa yang harus ada pada kita? Yang harus ada pada kita itu adalah tadi itu semangat untuk terlibat di dalam dakwah. Itulah yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan hisab kita di hadapannya nanti atas segala macam kerusakan-kerusakan kemaksiatan yang dilakukan termasuk soal hutang tadi itu. Ya, begitu. Ya. Berarti kira-kira apa yang menjadi kendala dalam kesulitan menegakkan syariat Islam dan kesulitan kita berbangsa dan negara bahkan dalam mengelola negara ini, padahal mayoritas Indonesia ini adalah Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280 dikatakan mereka beriman masuk dalam agama Islam secara Betul, ini negeri mayoritas muslim. Mestinya semua hal yang sebutlah berbau Islam sulit atau gampang, mestinya. Mestinya gampang, ya kan? Mestinya. Ini semua Islam kok. Presidennya Islam, wakil presidennya Islam juga, ya kan? Kemarin malah kiai, ya kan? Ketua DPR, ketua MPR-nya semuanya Islam. Mestinya semua hal yang berbau Islam gampang. Tapi mengapa untuk jilbab, kerudung itu perlu 11 tahun. Sampai akhirnya diterima sebagai seragam SMA, SMP, bahkan SD. Untuk berdirinya Bank Syariah perlu 19 tahun. Gitu. Dulu waktu kita muda, waktu saya masih kuliah itu kita bikin pesantren kilat. Itu satu malam itu harus pindah sampai 3 kali karena dikejar-kejar aparat. Dan kalau ketangkep, betul-betul dimasukkan ke dalam pesantren. Namanya Al-Qorem, Al-Polsek, Al-Qodim. Itu dulu. Mengapa? Nah, di sini. Jadi, Muslim tapi tidak bersaksiyah Islam. Tidak punya akliyah cara berpikir sesuai dengan ajaran Islam. Nafsiyahnya, perilakunya karenanya juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu problem utamanya. Itu. Di samping juga memang ada musuh-musuh Islam itu terus menjaga supaya orang Islam itu sama seperti mereka. Sama apanya? Yang paling diinginkan oleh mereka itu sama agamanya. Itu makanya kemudian walantar tu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu jelas. Sampai kita mengikuti milah mereka. Ibnu Katsir menyebut milah itu apa? Yaitu al-iman, ad-din, al-khaya. Jadi keimanan, agamanya, dan kehidupan. Tapi itu tidak mudah. Membuat orang Islam itu murtad. Tidak mudah. Kalau tidak mau, maka mereka berusaha untuk sama kita dengan mereka. Itu dari sisi cara berpikir. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an. Sama. Sekarang coba apa bedanya orang Islam dengan orang selain Islam ini hari? Ketika ekonomi sama-sama kapitalis, politiknya sama-sama Machiavellis, budayanya sama-sama westernis, yang ditonton sama, idolanya sama, lagu-lagunya sama, makanannya sama, pakaiannya sama. Apa yang membedakan coba? Ada yang mengatakan, ya kita kan masih sholat. Ya itu kalau masih sholat. Kalau enggak, apa bedanya? Kan kita masih pakai kerudung. Ya kalau pakai kerudung. Kalau enggak, apa bedanya? Itu yang terjadi.
Maka ketika kita berusaha untuk me- membawa negeri kita ini kepada arah yang Islami, gitu, mereka mencegah. Jadi siapa yang mencegah ini semua? Kan tadi kan pertanyaan, kenapa kok sulit? Karena orang Islam yang mencegah. Orang Islam. Kita kemarin dicabut BHP-nya oleh siapa? Oleh orang Islam. Presidennya orang Islam, Menko Polhukamnya orang Islam, semua orang Islam. Itu. Nah, inilah yang kita hadapi ini hari. Apa yang harus kita lakukan? Tak ada cara lain kecuali memang merubah cara berpikir dari orang-orang Islam itu. Kalau begitu perlu waktu, iya, tapi nggak ada jalan lain. Kalau tidak dirubah cara berpikirnya, akan begitu terus. Apakah dakwah untuk merubah cara berpikir itu menemukan hasilnya? Iya. Alhamdulillah. Buktinya apa? Buktinya kita lihat. Paling tidak tampak pada ibu-ibu. Tahun 80-an itu saya lahir, kecil, besar, sampai kuliah di Jogja. Itu kalau tahun 70-80 ada hajatan, nikahan, walimah. Selepas mata memandang itu ibu pakai konde, pakai kebaya. Ini hari hampir nggak ada yang seperti itu. Semuanya pakai kerudung. Itu perkembangan. Itu menunjukkan ada perubahan cara berpikir. Setidaknya menyangkut pakaian. Begitu juga pendidikan. Sekarang ini di mana-mana itu sekolah Islam luar biasa. Sekolah negeri kekurangan murid. Mengapa? Karena orang tua makin menyadari pentingnya pendidikan agama sejak dari dini. Mereka tak ingin anak-anaknya, cucunya sama seperti dirinya yang nggak bisa baca Quran segala macam itu. Nah, itu makin tumbuh. Itu kan juga perkembangan. Jadi ada perubahan cara berpikir mengenai pendidikan. Begitu juga dengan ibadah. Masjid relatif lebih bagus sekarang ini. Di berbagai tempat relatif lebih banyak jamaahnya. Kemudian lebih nyaman. Sekarang masjid-masjid kota itu rapi, kapet tebel, pakai AC. Itu kan menunjukkan perubahan juga. Perubahan sikap terhadap masjid. Berbeda sekali dengan beberapa belas atau beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, itu juga perkembangan. Nah, perkembangan-perkembangan itu menunjukkan dakwah untuk merubah pikiran itu menunjukkan hasil. Tinggal kita dorong terus, bukan hanya pada aspek-aspek itu saja, tapi juga aspek-aspek lain. Aspek apa utamanya? Aspek politik. Karena ini hari, kalau sudah bicara politik, umat Islam itu kayak blank gitu. Buktinya apa? Buktinya dari tahun ke tahun yang namanya pemilihan itu selalu saja partai sekuler yang menang. Siapa yang mendukung? Orang Islam. Pertanyaannya, kenapa orang Islam mendukung partai sekuler? Sementara partai Islam semakin hari semakin turun pendukungnya. Ada yang mengatakan bahwa ya partai Islam sama saja dengan partai sekuler. Ya kalau sama saja, kenapa yang dipilih partai sekuler? Itu kan soal gitu ya, soal. Nah itu juga menjadi pertanyaan. Nah, jadi karena itulah maka penting untuk inilah yang disebut dengan dakwah fikriyah. Dakwah fikriyah, dakwah menyampaikan ide Islam, membantah ide selain Islam. Dakwah sia-sia, dakwah politik, dakwah untuk mewujudkan kesadaran politik bagi terjadinya perubahan. Perubahan apa? Perubahan politik. Perubahan politik itu perubahan tatanan masyarakat. Terus. Perlu waktu panjang. Iya, lebih panjang lagi kalau kita ini tidak melakukan. Lebih lama lagi. Kalau kita konsentrasi melakukan, maka insya Allah waktu yang panjang itu tiba-tiba terasa pendek oleh kita. Ya, karena itu, Bapak Ibu sekalian, berikanlah partisipasi waktu, tenaga, pikiran, dana, dan sebagainya untuk dakwah ini. Siap semuanya? Takbir. Allah Akbar. Baik, demikian yang bisa disampaikan cukup. Ya. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini semakin meningkatlah semangat kita untuk hijrah ya, secara makani dan maknawi untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan tentu saja kebaikan masyarakat dan negara kita insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.